Anggota grup pria ini sangat tampan dan berbakat sehingga sulit membayangkan seseorang menolak atau melakukan sesuatu yang menghancurkan hati mereka. Tapi berikut adalah kisah mereka. Yang pertama, Ziaiko Blockby. Ziaiko dari Blockby membagikan bagian penolakannya sendiri dan mengungkapkan bahwa dia ditolak oleh selebriti yang dia sukai 2 kali. Pada tanggal 27 Januari, Ziaiko menjadi bintang tamu di Radio Star MBC bersama dengan Jung Junyoung, Henry, dan lainnya. Selama program, Jung Junyoung awalnya menyebutkan bahwa meskipun Ziaiko populer di kalangan wanita, rapper tersebut tetap selektif dan memiliki lebih banyak yang dia taksir daripada pacar. Untuk ini, rapper tersebut mengaku bahwa dia pernah menyukai selebriti wanita dan tidak terbalaskan, dan mengungkapkan, "Aku mengaku kepada seorang selebriti bahwa aku menyukainya beberapa kali dan ditolak. Akan ada lebih banyak yang akan datang, saya hanya akan bekerja lebih keras." Dia juga mengklarifikasi laporan sebelumnya yang mengaitkannya dengan model dan aktris Lee Sung Kyung setelah foto dari makanan mereka dengan teman-teman diposting secara online. Yang kedua, Minhyuk B2B. Minhyuk B2B menyukai seseorang yang 1 tahun lebih muda darinya. Saat dia di sekolah menengah, dia menyimpan cinta itu di hatinya selama 4 tahun sampai dia menerima pengakuannya. Sayangnya, itu masih terasa sepihak bahkan ketika mereka berpacaran dan akhirnya putus. Yang ketiga, Dio EXO. Dio telah berbicara tentang cinta pertamanya dan bagaimana itu sangat berbeda dengan kisah bahagia dan hidup dalam filmnya Pure Love. "Saya ingat itu menjadi cinta yang menyedihkan. Saya terlalu terobsesi. Saya belajar bahwa jika Anda terobsesi dengan seseorang, itu akan membuat mereka berhenti memedulikan Anda," kata Dio. Yang keempat, Seungkyu Infinite. Cinta pertama Seungkyu adalah sesama anggota band. Saat dia masih sekolah, Seungkyu adalah vokalis dan seseorang yang dia taksir memainkan keyboard. Seungkyu dan wanita itu awalnya hanya berteman, tapi tidak ada kata teman antara wanita dan pria dan akhirnya Seungkyu jatuh cinta padanya. Ungkapan cinta Seungkyu ia nyatakan dengan menyanyikan lagu Dream of a Doll dari Weather Forecast untuk wanita itu. Namun hasilnya tidak seperti di film. Yang kelima, J-Hope. Beberapa anggota BTS membagikan beberapa detail tentang kehidupan masa lalu mereka di episode Rookie King. Ini dimulai dengan J-Hope yang mengakui bahwa pacar masa lalunya meninggalkannya untuk pria lain. J-Hope sedih pada saat itu, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan musik dalam perjalanan pulang. Dia tidak sengaja mendengarkan lagu solo dari Dynamic Duo. Momen ini ternyata menjadi kenangan bagi J-Hope sehingga solo memiliki tempat tersendiri di hatinya. Yang keenam, Jimin. Jimin berbagi bahwa dia memiliki cinta bertepuk sebelah tangan sebelumnya. Saat acara Rookie King, dirinya membicarakan kisah cinta di masa lalu. Ia memiliki pengalaman bertepuk sebelah tangan, lantaran ia tidak bisa mengungkapkan perasaan cintanya dengan mudah. Wajahnya langsung memerah saat bertemu dengan perempuan yang disukainya dalam jarak 5 meter. Jantungnya berdegup kencang dari biasanya. Itu pengalaman yang tak mudah dilupakan untuk Jimin. Setiap kali Jimin melihat orang yang disukainya, hatinya akan gagap dan dia tidak bisa menahan diri. Jimin bahkan tidak bisa menyembunyikan emosinya karena wajahnya akan menjadi sangat merah setelah dia melihat orang yang dia sukai. Yang ketujuh, V BTS. V mengaku pernah memiliki cinta bertepuk sebelah tangan sebelumnya. Dia ingin mengaku padanya melalui telepon. Rencana V tidak berjalan dengan baik karena cuaca cukup merusak rencananya. V segera mengakui bahwa banyak detail tentang kisah cintanya yang dibuat-buat. Yang kedelapan, Suga. Di sekolah menengah, Suga BTS mengirimkan surat tentang kisah cintanya pada pembawa radio acara lokal. Suga muda yang malu-malu mengakui bahwa dirinya jatuh cinta dengan sesama teman sekelasnya. Suratnya berbunyi, "Halo, saya Min Yoongi yang tinggal di Daegu. Saya malu menulis surat ke radio yang selalu saya dengarkan. Guru bahasa Korea kami meminta kami untuk menulis surat yang dapat dikirimkan ke radio. Saya sedang memikirkan apa yang harus saya tulis, dan saya memutuskan untuk menulis tentang cinta masa lalu saya sambil membaca surat menyenangkan dari Hwang Dong-kyu." Tahun ketiga sekolah menengah,
Mungkin usia yang sangat muda untuk menyatakan bahwa seseorang sedang jatuh cinta. Tapi itu adalah kenangan yang menahan perasaanku yang sebenarnya dari kenangan yang menyakitkan hati itu. Saya malu untuk mengatakannya, tetapi saya menyukai seorang gadis tahun lalu di tahun kedua sekolah menengah saya. Karena saya sangat pemalu, saya tidak dapat berbicara dengannya, jadi kami tetap berteman. Saya menjadi lebih ragu saat kami semakin dekat. Saya tidak ingin tetap berteman, jadi saya mengakui perasaan saya. Tapi dia bilang, ya saat aku mengakui menyukainya. Kami akhirnya berkencan, tetapi saat itulah masalah dimulai. Karena aku sangat pemalu, aku tidak bisa bersikap wajar dengannya karena dia adalah pacarku. Saya tidak memperhatikannya dan membandingkan dengan bagaimana hubungan kami ketika kami hanya berteman, ada perbedaan yang jelas. Hubungan kami menjadi canggung lebih dari apapun. Kami tidak berkencan selama itu, dan karena semua masalah ini dia berkata, mari kita berteman saja dan memutuskan hubungan. Ketika saya mendengar kata-kata itu, saya merasa seperti bagian dada saya kosong. Saya merasa ditinggalkan. Saya benar-benar mengerti dari mana asalnya ketika dia memutuskan hubungan dan saya merenung setelah itu. Saya akan memikirkan semua kesalahan yang saya lakukan dan bagaimana saya bisa memperbaiki diri. Sekarang saya juga memikirkan kembali tentang hari-hari itu dan berharap saya akan berperilaku berbeda. Jika saya bisa kembali, saya akan memperlakukannya dengan baik dan saya tahu saya bisa berbuat lebih banyak untuknya. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya dan menyukainya dengan bangga. Memikirkan kembali hari-hari itu menyakitkan dan menyesalkan bagiku. Jika dia mendengar saya mengucapkan surat pengakuan ini, saya ingin mengatakan hal berikut kepadanya. Saya sangat menyesal telah memperlakukan Anda seperti itu. Anda pasti merasa sangat sakit hati ketika saya bersikap seperti itu. Saya pribadi memikirkan kembali dan melihatnya sebagai kenangan yang baik sekarang. Terima kasih telah membuat kenangan itu bersamaku, tulis Uga. Yang kesembilan, Henry. Satu-satunya pacar Henry adalah seseorang yang dia kencani selama 7 tahun di Kanada. Semuanya berakhir tragis ketika dia berselingkuh dengan sahabatnya. 10. Kyohyun Super Junior. Kyohyun mengaku jatuh cinta dengan perawat di rumah sakit yang dia kunjungi untuk perawatan setelah kecelakaan mobil. Dia mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nomor teleponnya, tapi dia bilang dia punya pacar. Suatu hari di fansite, dia melihatnya lagi mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Eunhyo. Yang ke-11, G-Dragon Big Bang. Pernah bertanya tentang identitas J, individu misterius yang didedikasikan G-Dragon untuk lagu-lagunya di awal debut Big Bang? Ternyata cinta pertamanya yang disinyalir bernama Kim Jina menolaknya sebelum ia debut karena dia punya pacar dan ingin tetap berteman saja. Penggemar masih memiliki screenshot lama dari Sword, Kim Jina, di mana dia mengucapkan selamat ulang tahun pada 19 September. Lirik dari G-Dragon berbunyi, 19 September adalah hari ulang tahunmu, lirik dari This Love. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang idola-idola ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.